Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kisah. Kita akan bersama-sama mendengar kisahnya kekasih Allah, teladan kita, nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan beliau yang kita tiru, yang kita contoh dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan juga teman-teman semuanya, apabila kalian mendengar seseorang atau ketika ada yang sedang berceramah mengucapkan Muhammad atau Rasulullah, ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam sebagai sholawat kepada beliau. Nah, teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama mendengarkan keteladanan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, anak kecil, dan lain sebagainya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama yaitu utusan penguasa alam. Yang pertama yaitu Raja Dunia, mengartikan dunia. Nah, suatu hari Umar bin Al-Khattab atau sahabat Rasulullah itu pernah menangis iba melihat keadaan Rasulullah. Umar pun menjumpai utusan penguasa alam tersebut yang baru bangun tidur dan anyaman tikarnya mengetap di tubuh Rasulullah. Melihat Umar, Rasulullah pun bertanya kepadanya. Karena Umar menangis pada waktu itu. Wahai Umar, mengapa engkau menangis? Umar pun menjawab, bagaimana saya tidak menangis, wahai Rasul? Kisra dan Kaisar duduk di atas singgasana bertatakan emas. Sementara tikar ini telah menimbulkan bekas di tubuhmu, wahai Rasulullah. Padahal engkau adalah kekasihnya. Begitulah apa yang dikatakan Umar kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menghibur Umar. Beliau bersabda yang artinya adalah, mereka adalah kaum yang kesenangannya telah disegerakan sekarang. Kaum yang kesenangannya telah disegerakan sekarang. Dan tak lama lagi akan sirna. Tidakkah engkau rela, wahai Umar? Mereka memiliki dunia sementara kita memiliki akhirat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia seperti orang bepergian di bawah terik panas. Dia berlindung sejenak di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa mulianya Rasulullah menghibur Umar. Ketika Umar melihat sesuatu kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ikut bersedih. Rasulullah malah menghibur Umar. Itulah sifat Rasulullah, keteladanan Rasulullah. Kemudian kisah yang selanjutnya yaitu Rasulullah juga pernah ramah terhadap anak kecil. Di Madinah itu ada seorang anak kecil yang bernama Abu Umair. Anaknya Umair. Si anak itu memiliki hewan peliharaan seekor burung. Ia suka bermain dengan burung peliharaannya. Suatu hari burung itu mati dan Rasulullah menyapa dan menghiburnya. Ini berawal dari hadis Anas Malik berkata, kisah ini diambil dari hadis Malik. Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Ummu Sulaim yang memiliki seorang putra yang diberi nama Abu Umair. Rasulullah suka mencandainya. Suatu hari beliau melihat Abu Umair bersedih lalu bertanya,
mengapa kulihat Abu Umair bersedih? Orang-orang pun menjawab, Nugrun. Nugrun. Nugrun itu adalah nama burungnya Abu Umair. Burung kecil seperti burung pipit yang lekuk matanya itu berwarna merah yang biasa bermain dengan Abu Umair itu telah mati. Kemudian Rasulullah datang menghampiri Abu Umair yang kehilangan mainannya, yang burungnya sudah mati. Abu Umair, Aba Umair, Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Abu Umair, burung kecilmu sedang apa? Begitu kata Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Umair dia senang, bahagia karena ditanya oleh Rasulullah seperti itu. Abu Umair itu seorang anak yang masih belum ada 2 tahun mungkin ya. Dia masih kecil. Kan tapi dia melihat burung yang dia buat main itu mati. Dia tidak tahu kalau burung itu mati. Apabila seseorang mengatakan kepada Abu Umair, burung kamu mati Abu Umair, tidak bisa dipakai buat mainan lagi. Pasti Abu Umair sedih dan menangis. Kan tapi Rasulullah tidak. Rasulullah menanyakan. Padahal Rasulullah sudah tahu bahwa burung Abu Umair sudah mati. Rasulullah menanyakan kepada Abu Umair. Abu Umair, fa'alan Nughair. Burung kecilmu sedang apa? Itu menandakan bahwa Rasulullah menghibur anak kecil dengan keteladanannya, dengan lemah lembut. Begitulah sikap Rasulullah kepada anak kecil. Dia pantaslah menjadi keteladanan bagi seluruh umat manusia. Kemudian kisah yang ketiga yaitu selanjutnya adalah diambil dari hadis Ahmad. Dari Aisyah, anhu su'ilat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Qalat kana yahitu saubah wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim. Dari Aisyah, ia pernah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi Aisyah istrinya Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, mungkin sahabat, apa yang pernah dilakukan Rasulullah ketika di rumah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu menjawab, yang pernah dilakukan oleh Aisyah ketika di rumah yaitu beliau menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sendalnya, dan mengerjakan segala apa yang layaknya para suami lakukan di rumah. Nah, jadi Rasulullah itu juga menjadi keteladanan bagi para bapak-bapak. Rasulullah ketika di rumah dia ketika bajunya robek, jahit sendiri itu pakaiannya. Sandalnya rusak, diperbaiki sendiri. Dan mengerjakan apa yang bisa dilakukan layaknya bapak-bapak di rumah, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan teladan yang baik. Selanjutnya, kisah selanjutnya yaitu ketika bergaul dengan penduduk desa, terkadang orang malu jika ada orang desa yang polos, ya kan? Mungkin terlihat kuno, mau berteman dengan mereka. Televisi menyuguhkan tayangan bagaimana anak-anak gaul, malu berteman dengan yang terlihat dulu. Hal itu yang disaksikan anak-anak sehingga mereka meniru. Anak-anak ketika menyaksikan televisi, mereka akan meniru apa yang disuguhkan oleh televisi tersebut. Tentu sangat berbahaya hal ini bagi anak-anak kecil. Nah, terutama kalian, ketika kalian menonton televisi, itu sangat berbahaya. Kalau tidak didampingi oleh ayah dan bunda kalian, maka
janganlah kalian menonton TV ya. Kalaupun ada TV di rumah, bilang sama ayah dan bunda, ayah, bunda, TV-nya dijual saja ya. Saya tidak mau melihat TV. Gitu. Masya Allah. Nah, maka dengan begitu apabila Rasulullah menjadikan teladan, ketika ayah dan bunda kalian mampu menampilkan teladan dari Rasulullah, seorang tokoh berkedudukan tinggi di masyarakat, hal itu akan menimbulkan pola sehingga kalian pasti akan senang. Maka kalian harus mencontoh Rasulullah. Nah, ada hadis dari Anas bin Malik bahwasanya seseorang dari penduduk desa Arab Badui yang bernama Zahir, dia selalu menghadiahkan berbagai hadiah dari desa untuk Nabi. Jika Nabi hendak keluar, beliau menyiapkan perbekalannya lalu bersabda, sesungguhnya Zahir adalah desa kami. Maksudnya beliau, Rasulullah SAW adalah bisa belajar darinya. Sebagaimana orang Badui mengambil manfaat dari padang Sahara. Dan kami adalah kotanya yang bawa pintu Madinah lebar-lebar untuk kehadirannya. Ini adalah salah satu bukti pergaulan yang baik. Nah, teman-teman. Maksudnya adalah di sini Nabi Muhammad itu juga pandai bergaul di masyarakat. Dia terkenal dengan seorang yang ramah. Dia terkenal seorang dapat dipercaya. Tirulah Nabi Muhammad. Tidak pernah berbohong, itulah akhlaknya. Menjadi suri teladan yang baik, itulah akhlaknya. Dia selalu menepati janji, itulah akhlaknya. Maka mari kita bersama-sama untuk mencontoh Nabi Muhammad. Nah, teman-teman semuanya, hindarilah sifat yang sombong dan merendahkan orang lain. Apabila ada seseorang yang butuh bantuan, maka segeralah kita memberikan bantuan selagi kita masih bisa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran di kisah Rasulullah SAW. Ada 3. Yang pertama yaitu Rasulullah itu seorang yang menghibur sahabat. Yang kedua, Rasulullah itu seorang yang suka menghibur anak-anak. Selanjutnya, Rasulullah itu juga seorang yang pandai bergaul ketika di masyarakat. Dia selalu memberikan nasihat. Nah, ketika ada seorang yang sedang butuh bantuan, beliau bantu. Itulah sifat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.